sini saya akan menceritakan bagaimana proses masuknya dan berkembangnya Islam di kawasan bangsa Arab Nusantara hingga ke wilayah Jambi. Perkembangan Islam di kawasan Arab. Sebelum Islam berkembang di Arab, keadaan masyarakat di sana masih kacau. Rakyatnya banyak menyembah berhala dan sebagian besar Arab pengikutnya agama Kristen dan Yahudi. Islam datang diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menyempurnakan ajaran Allah SWT dari nabi-nabi sebelumnya. Saat Nabi berusia 40 tahun, beliau sering mengasingkan diri di luar kota Mekah, seperti menyendiri di Gua Hira. Di Gua Hira inilah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama dari malaikat Jibril, yang yaitu wahyu pertamanya adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Dengan diturunnya wahyu, Rasulullah SAW mulai melakukan dakwah secara diam-diaman. Dakwah secara diam-diaman ini beliau mulai dari keluarga terdekat dan sahabat-sahabatnya. Setelah dakwah secara diam-diam, beliau mendakwahkan secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Safa. Meskipun mendapat perlawanan keras dari masyarakat Arab, Rasulullah tidak gentar dengan segala ancaman tersebut. Usaha dakwah dan penyebaran agama Islam ini selama 13 tahun di Mekah. Setelah Rasulullah dakwah, Rasulullah hijrah ke Madinah atau ke Yathrib. Di Madinah, perkembangan agama Islam cukup pesat dan penganutnya semakin bertambah banyak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pendapat Madinah mudah menerima agama Islam. Yang pertama, bangsa Arab Yathrib telah lebih dulu memahami agama ketuhanan. Yang kedua, sering terjadinya peperangan di antara penduduk Yathrib sehingga menyebabkan hubungan antar masyarakat kurang harmonis. Yang ketiga, penduduk Yathrib memerlukan seseorang pemimpin yang mempersatukan suku-suku yang saling bermusuhan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menetap di kota Madinah. Islam masuk ke Indonesia. Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan agama Islam tidak berhenti begitu saja. Kepemimpinan Islam diteruskan kepada para khalifah atau sahabat dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Zaman dulu, Indonesia dikenal daerah yang terkenal akan hasil rempah-rempahnya, sehingga banyak para pedagang dari seluruh dunia datang ke pulau Indonesia untuk berdagang. Sambil berdagang, para pedagang muslim sambil berdakwah untuk mengenalkan ajaran Islam kepada penduduk Indonesia. Jadi ada 3 teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia, yakni teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-13, dan teori ini berpendapat bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan Persia. Ketiga, teori Mekah. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh para musafir dari Arab pada abad ke-7. Jadi,
masuknya Islam ke Indonesia dan proses penyebarannya berlangsung dalam waktu yang lama, dari abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Selama masa itu, perdagangan dari Arab, Gujarat, dan Persia makin intensif dalam menyebarkan agama Islam, terutama di daerah pusat perdagangan. Di samping itu, para pedagang Indonesia mulai masuk Islam dan juga berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia, sehingga pengaruh Islam di Indonesia makin bertambah luas di kalangan masyarakat. Dan begitulah proses perkembangan masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara. Perkembangan Islam masuk ke Jambi. Islam masuk ke Jambi saat kerajaan Islam berkedudukan di Provinsi Jambi. Kerajaan Islam ini berbatasan dengan Kerajaan Minangkabau. Di selatan, kerajaan Islam berbatasan dengan Kesultanan Palembang. Kehadiran Islam di Jambi terjadi sejak abad ke-10 hingga ke-13 dengan cara Islamisasi yang bersifat secara perorangan. Islamisasi secara besar-besaran terjadi awal abad ke-16 yang ditandai dengan pemerintahan orang kayu hitam, anak Paduka Berhala. Tokoh Datuk Paduka Berhala ini adalah seorang Turki yang terdampar di Pulau Berhala dan menikah dengan Putri Salaro Pinangmasa, seorang putri pribumi Muslim keturunan Raja Pagaruyung. Pernikahan mereka ini mereka melahirkan orang kayu hitam, Sultan Jambi yang terkenal. Penyebaran Islam ini sudah ada sejak abad ke-3. Penyebaran agama Islam ini sudah ada sejak abad ke-15, tepatnya tahun 1460. Raja Jambi yang terkenal adalah orang kayu hitam. Orang kayu hitam ini melakukan hubungan dengan Majapahit. Orang kayu hitam pergi ke Majapahit untuk mengambil keris bertuah yang kelak akan menjadi sebagai keris pusaka Kesultanan Jambi. Setelah Datuk Berhala wafat, maka beliau diganti oleh orang kayu hitam, dan kemudian orang kayu pedataran Nambahan hang di air. Setelah wafat dimakamkan di Rantau Kapas. Kemudian orang Persia, Turki, dan Arab datang untuk berdagang ke pantai timur Jambi. Sekitar tahun 1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Isting menyebutkan bahwa datang ke Melayu menggunakan kapal Persia. Saat itu Islam hanya berkembang di kalangan pedagang di sekitar kota pelabuhan. Pada masa pemerintahan Putri Salares Pinangmasa maupun orang kayu Pingai dan masa pemerintahan orang kayu Kedataran belum pengaruh agama Islam. Namun setelah orang kayu hitam naik tahta tahun 1500 Masehi, ia melepaskan hubungan dengan Majapahit, sehingga ia mengumumkan bahwa agar seluruh penduduk untuk memeluk agama Islam. Orang kayu hitam ini selama hidupnya banyak hal dan berjasa bagi Islam di Jambi. Salah satunya mengislamisasikan penduduk Jambi. Dan begitulah proses masuknya Islam ke Jambi. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat, berguna bagi yang menonton video ini.